Tapi itu bukan Yesus, itu adalah Ya, Raja kau ini Hezekia. mana ada Nah, itu seperti itu, akhi. Mereka salah artikan. ngomong kau. Mereka salah artikan. Dianggapnya saya mengatakan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Nabi Muhammad. Framing ya. Framing. Iya, framing dan Jadi kelemahan. sudah biasa nama-nama atau sifat-sifat Tuhan disematkan kepada Framing. Masya Allah. Kayak misalnya Hizkia kan dari kata Hazakia, artinya apa? Allah yang perkasa gitu. Tapi bukan berarti Hizkia itu Tuhan. Tuhan. Tapi mereka mengartikan ketika saya mengatakan lebih pantas itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwa Zuma ini sudah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Kan lucu. Sementara yang mereka anggap di dalam Yesaya 96 itu adalah Yesus yang manusia. Dan fakta Yesaya 96 harus dibaca dari nomor 1, 2, 3 Betul. supaya paham bahwa yang dimaksud di situ siapa. Karena di situ orang-orang di situ menginginkan adanya raja yang sama seperti Gedeon, yang bisa kemudian membangkitkan kejayaan Israel. Nah, itulah raja yang disebut Hezekia. Pada saat saya menuliskan atau menyampaikan data itu, Hezekia sudah ada, sudah lahir, bayi dia. Makanya disebut bukan raja damai, prince, pangeran. Kenapa? Karena bapaknya masih jadi raja. Mereka salah artikan. Udahlah teman-teman Kristen, kalian tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Kami paham, kami ngerti, kami belajar. Bukan kami seperti kalian hanya manggut-manggut di gereja, enggak. Saya habiskan waktu, buku-buku saya banyak, saya beli, saya belanja buku, dan saya pelajari untuk menyelamatkan kalian. Agar dipahami itu. Cuma kami Silakan, selalu Nilai. memutar balikan Apa yang dan kuputar? cocok lagi. Apa lagi tuh? Contoh. Nah, ya itu Yesus kenapa tiba-tiba jadi Hizkia dan ini Yosef make itu Utslim ya? Beliau yang punya kitab. Beliau orang Yahudi. Nah, kalau Yudaisme itu tidak mengakui Yesus sebagai penebus ya? Enggak. Memang penebus Israel itu dalam konteks Yesaya itu Hashem. Hasem. Iya. Memang. Makanya kita lihat, bisa dibukakan saudara, kita lihat siapa yang disebut pangeran kedamaian, bukan raja damai ya, karena kalau raja damai itu Melech Shalom. Coba Evita sebentar, aku kasih tahu sama kamu nih, bahwa tidak ada satupun Yesus di dalam seluruh kitab orang Yahudi, pernah ditulis nama Yesus, dan tidak pernah ada nubuatan Yesus dalam kitab para nabi-nabi Memang Israel. dalam PL memang Yesus hanya dinubuatkan dan belum muncul. Yesus hanya Dalam tokoh PL. dari Roma Yunani. Jujur aja. Tapi waktu itu Akhi bilang yang menubuatan di dalam perjanjian baru itu tentang apa tuh yang imam siapa? Kayafas apa itu? Iya. Akhi bilang Iya. dia nubuatannya di kitab perjanjian baru. Pas itu Iya. sebenarnya Iya. kalau di situ. Harus mati demi untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan hak Memang dalam orang-orang PL. Roma. Memang dalam PL yang jadi juru selamat itu adalah Bapak di sorga yang bernama YHWH. Karena Bukan Yesus. Bapak di sorga itu sumber keselamatan dan melaksanakan keselamatan itu di dalam diri Yesus Ayatnya di mana dalam sini? yang Dalam menjadi kitab. korban tebusan untuk menebus Wah, manusia Mas Solang memang parah, dari parah. kematian kekal Parah. menjadi kebangkitan, dan yang membangkitkan itu Yesus nanti. Siapa yang memberikan contoh penebusan dosa itu pakai darah manusia? Dewa Molok. Itu ada di dulu, saya udah catat, tunggu ya. Ya. Sementara kita tahu bahwa korban itu dalam imamat itu, imamat 1 ayat berapa itu Akhi? 2. Sayangnya tidak tertulis darah manusia itu. Hewan ternak lu di situ disebut. Iya, apalagi darah Tuhan. Yesus mereka identikkan dengan hewan ternak. Allahu Akbar.
Kalau nggak salah Yohanes 1 nomor 29 deh. Inilah domba, inilah anak domba Theos yang akan menyelamatkan dosa dunia. Yang ditunjuk di situ Yesus. Waduh, benar-benar lah. Pernah nggak di dalam catatan atau filsuf-filsuf Islam menyamakan Allah itu dengan kayak gembala atau apa gitu, kayak yang sesuai dengan antropomorfisme manusia? Di dalam Islam enggak, karena ditakutkan terjadi seperti yang ada di Yudaism dan di Kristen. Adanya sekelompok dari Yahudi itu yang menganggap bahwa Esra itu adalah anak Elohim. Sama Yesus itu adalah anak Elohim. Maka Tuhan tidak mau lagi menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Padahal Tuhan di dalam Al-Quran, Tuhan mengatakan ini ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Di mana ayatnya? Ketemu ayatnya. Itu Imamat 17 ayat 11. Mati ya. Itu mengenai darah yang bisa menebus dosa. Iya, darahnya darah apa itu? Darah yang bisa menebus dosa karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Betul, darah apa itu? Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Nah itu, jadi sudah jelas darah apa yang dimaksud? Karena kalau darah hewan tidak bisa menebus nyawa manusia yang perintah Tuhannya hidup kekal. Perintah Tuhannya mengatakan darah hewan telah hilang karena pelanggaran dari Adam. Nah, itu fitnah semua tuh. Itu fitnah semua tuh. Fitnah. Di mana Tuhan mengatakan bahwa itu kan memang suka cocok lagi dan memutarbalikkan. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya? Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu mana? Selain dari doktrin Paulus. Itu bukan doktrin Paulus. Lah itu doktrin Paulus Roma 5:12. Manusia itu kan kenapa manusia bisa? Lah enggak, saya minta dalil. Kalau tidak ada dalil berarti kau memfitnah. Kalau kau memfitnah Adam tanpa dalil, berarti kau itu keturunan setan, keturunan iblis. Karena di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan setan dan keturunan Adam itu bermusuhan. Nah, kalau dia memfitnah Adam tanpa ada data dalil, berarti orang ini memusuhi Adam. Yang menjadi musuh Adam itu hanya iblis dan keturunannya, berarti kau keturunan iblis. Bagaimana Akhi Billy? Saja itu bilang dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Akhi Billy. Jadi kenapa bagaimana Akhi Billy? Baik terkait dengan Kejadian 3:15 itu. Betul gak bahwa keturunan perempuan dan keturunan iblis akan diadakan permusuhan? Iya, betul, permusuhan. Nah, berarti yang memusuhi Adam itu keturunan apa? Turunan si ular tua. Nah, ini Kristen, kenapa kamu itu memfitnah Adam? Kenapa? Kenapa kau memfitnah Adam? Hah? Kan memfitnah memang Adam dan Hawa itu melanggar perintah Terus Allah. kenapa kamu mengatakan dia mewariskan dosa? Sehingga keturunannya terimbas. Di mana jangan direvisi. Menderita dan mati terimbas. Mewariskan dosa tadi kau bilang. Di mana dalilnya? Ada mewariskan dosa di mana dalil? Dan mati. Dalil. Gini, kamu akan menderita dan mati nggak? Saya tanya. Iya, itu Adam. Semua manusia akan menderita Itu dan Adam, mati. itu Adam, itu Salah Adam. apa manusia? Itu Adam, mesti begitu? bukan Itu manusia. karena dia Yang lain, terimbas bukan. dari Dengarkan. Kejadian 1 nomor 28, Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terus mana dalilmu
keturunan Adam itu dikutuk. Mana dalilmu? Weh, keturunan Allah iblis. menderita dan mati itu bukannya kutuk. Mana dalilnya Adam dikutuk? Menderita dan mati itu berkat. Mana dalilnya Adam dikutuk? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menyesali perbuatannya lalu bertobat dan Allah menerima tobatnya. Itu kan karena kitabmu itu selalu memutarbalikan Alkitab. Saya minta di Alkitab pun Semuanya Adam tidak juga dikutuk. diputarbalikan. Di Alkitab pun Beda. Adam tidak dikutuk. Mana dalilnya Adam mewarisi dosa kepada keturunan itu, dalilnya mana? Kalian kan diajarkannya memang terbalik dan kalian berkeras dengan ajaran yang terbalik. Hei, saya minta dalil. Hei, Itu di Alkitab udah dilihat. mana dalilnya Kalau Adam manusia mewariskan dosa? itu, coba lihat Kejadian 3. Kejadian 3 mah. 3 itu adalah kutuk. Yang Bukan, dikutuk di situ Kejadian siapa? 3 Yang ayat dikutuk 17. siapa? Yang dikutuk di Kejadian 3 siapa? Yang nomor 15 itu. Mana? Siapa yang tanah. Tanah dengan ular, iblis. Terus mana Adam dikutuk? Mana Adam dikutuk? Mana dalilnya Adam dikutuk? Kan Adam itu kan sudah diberitahu kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dia akan mati. Kau itu keturunan iblis. Hanya ada dua. Kau itu manusia yang sedang kerasukan iblis, atau kau iblis menjelma manusia. Hanya iblis yang bermusuhan dengan Adam alaihissalam. Hanya iblis yang memfitnah Adam. Kalau kau tidak mampu menunjukkan data Tuhan mengutuk Adam mewariskan dosa, maka kau itu adalah iblis dalam rupa manusia. Dalam Al-Quran memang dikatakan minal jinnati wan nas. Penyesat itu ada dari kelompok jin yang disebut setan, dan ada disebut kafir dari kelompok manusia. Kaulah itu. Kau tunjukkan kepada saya, sederhana bukan? Kalau kau bukan kerasukan iblis, kau itu iblis yang menjelma manusia. Padahal mana dalilnya? Padahal dosanya banyakkan dia daripada Adam. Adam cuma satu. Adam cuma satu. Kau semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Lebih banyak dosamu daripada Adam. Kau yang mewariskan dosa-dosa kepada keturunanmu, kau tuduh Adam. Kuceluk. Kamu. Karena perintah Tuhan. Yesus yang mengatakan, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu kata Yesus. Paulus ke Efesus 5 Efesus 2 nomor 15 mengatakan bahwa dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya kemudian Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam dikutuk? Dalilnya itu ada di Kejadian, kisah-kisah antara Adam dan perintah Tuhan, di mana dia mana dalilnya? mengikuti perintah Tuhan. Pengikut penyembah Kristus. Mana dalilnya? Baca Kejadian 3. Di mana di Kejadian 3 ada di situ tertulis Adam dikutuk di mana? Bentar. Silakan. Jadi kalau tidak ada, kita sepakat kau itu adalah iblis yang datang menjelma menjadi manusia, atau manusia beneran tapi kerasukan iblis. Mana? Tunjukkan ke saya. Iblis betina. Mana? Coba. Kejadian 3 di ayat berapa? 15, 17. Kalau dari 13, 14, 15 ini yang dikutuk ular. Ular. Ya, yang 14 lalu bersama Tuhan kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Nah, yang kita cari di mana ada kata terkutuklah engkau Adam? Ada nggak? Mana? 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 Ayat 16 firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah engkau mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berai kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17,
Lalu firman-Nya kepada manusia, kepada Adam itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padamu, maka terkutuklah. Siapa yang Tanah. terkutuk? Tanah. Adabnya nggak ada loh. Mana? Terkutuklah tanah. Kalau kamu mendengarkan istrimu maka terkutuklah tanah. Tadi kan mana tadi? Ayo. Engkau akan susah payah dan engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang. Jadi laki-laki sampai sekarang menafkahi anak istrinya dengan susah payah gitu. Jadi yang dikutuk bukan Adam, nggak ada kalimat di sini terkutuklah ular, ada, perempuan juga ada, tapi Adam tidak dikutuk. Yang perempuan juga tidak dikutuk, Ahi. Cuman tanah dan ular yang dikutuk. Adam dan istrinya nggak dikutuk. Nah sekarang dikatakan Yesus istrinya akan mengandung ya, akan mengandung dengan sakit bersalin. Kita lihat sampai sekarang perempuan kalau lahir sakit gitu. Nah, lanjut. Yesus datang untuk menebus kutuk. Di situ tidak ada Adam dikutuk. Berarti ketika kemudian Yesus datang melepaskan kutuk, kutuk siapa yang kemudian dilepas? Iblis. Iblis. Gampang kok sebenarnya Bible ini bahasa Indonesia gampang kok, bener gampang sekali. Izin sedikit Bang Juma ya. Ya silakan. Sebenarnya kasus tentang Adam ini udah selesai, udah ingkrah dalam pengadilan ini. Udah selesai ini. Karena apa? Kalau kita teman-teman Kristen pandai membaca, ini sudah diadili ya. Pengadilannya itu dimulai ayat 9. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini kepada Adam, ayat 10. Ia menjawab, "Adam, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11. Firman-Nya, Elohim, "Siapakah yang memberitahu kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah ini di sidang nih, Adam ini. "Siapakah yang memberitahu kamu kepadamu bahwa engkau telanjang?" Di situ. Lalu apa kata Adam? Di ayat 12. Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Nih pembelaan Adam. Ya kan, pembelaan Adam. Lalu Tuhan ini datang kepada perempuan itu. Disidang lagi di si perempuan. Lalu apa katanya? "Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Oke, lolos. Kemudian ayat 14, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak." Berjalan dengan perut. Terus Artinya begini Bang, bahwa Adam ini udah disidang, lolos. Oke. Si perempuan itu sabar dulu, sabar sedikit lagi. Oke, lolos Adam. Kemudian disidang lagi di si perempuan, lolos lagi, dia bilang itulah ular itu yang memperdayakan. Artinya apa? Adam ini korban dari penipuan. Makanya Tuhan adil di sini. Orang yang ditipu dengan yang menipu, tentu yang dihukum adalah si penipu. Nah, makanya ular yang dikutuk. Selesai urusan Adam. Makanya sampai sekarang ular yang dikutuk. Karena dalam persidangan di dunia pun, penipu dengan yang menipu, korban tipuan dengan orang yang menipu, tentu yang menipu itu yang dihukum. Korban penipu ya enggak lah. Lolos Adam dengan Hawa, gampang kok ini. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang datang membisikkan orang-orang Kristen mengatakan Adam yang dikutuk? Nah lo. Ayo. Iblis lah. Berarti
Berarti tangan kanan iblis siapa? Kristen lah. Akhi kejar ayatnya di mana ada tertulis Adam Ya, dikutuk. ya, di mana? Di mana dalilnya? Adam dikutuk sama Tuhan mana? Cek. Sebenarnya ayat itu ya, ini menunjukkan keadilan Tuhan dalam memahakimi itu. Keadilan Tuhan ini diperlihatkan di sini. Tetapi Oten kan botol. Sudah dihakimi, sudah lolos, dihakimi oleh Oten. Berdosa katanya. Luar biasa ini. Ya, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 jawabannya itu tetap itu. Sampai Ada nggak engkau di situ kembali Adam? menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil. Ada nggak Adam Engkau di situ? debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu berarti kutukan. Di mana? Berarti itu bukan berarti itu kesimpulan kamu. Kembali menjadi tanah. Itulah kutukannya. Ya itu Berarti menurutmu. mati. Itu menurutmu. Dengan kata lain itu mati. Manusia itu akan mati. Itu menurutmu. Bukan menurutku, lihat aja di ayat itu. Kau ini beragak pilon, nggak bisa. Ada nggak baca tulisan Indonesia kali ya? terkutuklah Adam gitu? Terkutuklah Adam oleh karena gitu, ada nggak tulisan gitu? Nah, kalau manusia kembali menjadi tanah kan berarti dia mati. Loh, lah Sebab iyalah. engkau debu, engkau kembali menjadi debu kan berarti dia mati. Semua kalimat itu menandakan Adam dan keturunannya akan mati. Jadi Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk melepaskan kutuk itu. Iya. Yesus datang untuk menebus. Kutukan Menebus berarti mati menghapus kekal kutuk itu kan? Gini, Oke. Kalau kamu itu udah dikutuk mati, tahu-tahu bisa hidup lagi kan aneh. Ya, sekarang ketika Yesus Itu datang, nggak ada nalarnya. Kalau misalnya udah berarti mati, Yesus datang, udah dikutuk mati terus tahu-tahu bisa hidup lagi. berarti Yesus Harus ada datang penalarannya. untuk menghapuskan kutuk itu. Iya. Iya, karena Yesus yang akan membangkitkan orang Dengarkan mati. saya. Kau Dengarkan saya. Dengarkan saya. Lagi selamanya. Anda Mati mengatakan kau. Yesus datang. Kau maunya mati kekal. Oh, bicara sendiri dia. Ini bukan gereja, Mbak. Enggak, saya mau tanya. Kau ini mau Saya mati yang kekal? bertanya samamu. Tidak ada penebus kau. Anda mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa kutuk tersebut, betul?